Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali pada bulan suci ini, yakni bulan suci Ramadan, yang semoga di tahun ini amalan-amalan kita akan lebih baik di tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang berjudul pentingnya berteman dengan orang-orang yang sholih. Teringat sebuah kisah seorang pemuda yang dimana dia adalah salah seorang yang membenci bulan Ramadan, hingga dia dipertemukan dengan salah seorang teman yang membuat dia berpindah keyakinan dan memilih menjadi mu'alaf, dan bulan Ramadanlah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh pemuda itu. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan spesial yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap umat muslim. Namun tidak dengan Markus. Dia adalah pria yang berasal dari Manila atau Filipina. Lelaki ini tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab selama kurang lebih 9 tahun. Ia awalnya merupakan seorang non-muslim, maka tak heran jika dia sangat membenci yang namanya puasa. Sebab baginya, puasa merupakan bentuk pengorbanan yang sangat bodoh, karena harus menahan diri dari semua kebutuhan jasmani. Itu juga menjadi mimpi buruk menurutnya. Markus juga beranggapan bahwa bulan Ramadan adalah kiamat kecil, karena pada bulan Ramadan pastinya semua tempat hiburan malam akan ditutup, dan baginya pula puasa sangat bertentangan dengan naluri dan hak-hak makhluk hidup. Puasa perbuatan yang tak logis dan menyiksa. Bagi saya dan rekan-rekan saya, Ramadan adalah mimpi buruk. Ini adalah bulan di mana kami semua terbatas hanya diam di rumah saja karena semua bar ditutup-tutupnya. Pertanyaan mengapa muslim harus berpuasa kerap muncul di kepalanya setiap hari. Di antaranya adalah pertanyaan, mengapa ada agama besar yang melarang manusia menikmati ciptaan Tuhan? Mengapa harus menyiksa diri menahan lapar dan haus, padahal dua kebutuhan itu sangatlah penting? Namun, hidayah untuknya secara perlahan menghampirinya. Seorang teman muslimnya berhasil menjawab dari pertanyaan yang menghantuinya itu. Semua prasangka negatif tentang puasa berubah total, apalagi setelah Markus membuktikannya sendiri. Allah memberikan saya Islam, saya menemukan tentang pernyataan-pernyataan saya dahulu, yang ternyata tidak benar, kata dia. Kemudian, Markus memilih untuk bersyahadat atau menyatakan awal keislamannya, dan mengubah namanya menjadi Ahmad Numan. Tahun ini merupakan Ramadan yang kesekian kalinya dihadapi setelah menjadi mu'alaf. Pengalamannya berpuasa memberikan keyakinan bahwa rukun Islam ketiga itu adalah cara hidup yang sehat, sebab tubuh-tubuh ini pun memiliki hak untuk beristirahat, setidaknya setahun sekali. Ini merupakan sebuah kebijaksanaan yang agung. Markus mengakui bahwa puasa akan membawa seorang muslim lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa membawa muslim lebih dekat kepada Allah. Saya tidak berlebih-lebihkan jika saya mengatakan bahwa saya merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan di sepanjang hidup saya, Markus menyimpulkan. Hal serupa ternyata juga pernah dialami oleh mu'alaf lainnya, yaitu Ahmad Jordan dari Afrika Selatan. Menurutnya, Ramadan adalah momen paling intim antara manusia dengan Sang Pencipta. Kegiatan baik ataupun akan dibalas dengan kebaikan yang nilainya berlipat ganda. Ini kegiatan keagamaan yang mudah dan paling saya nanti. Hati saya merasa dekat bersamanya, ujar Jordan. Pengalaman Jordan menjadi pengalaman pribadi dalam mendalami agama yang diimaninya beberapa tahun yang lalu. Dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu bukan hanya diri kita sendiri yang dapat merubah kita, tetapi lingkungan pun dapat mempengaruhinya. Maka dari itu, carilah lingkungan yang baik, di mana salah satu caranya adalah kita harus berteman dengan orang-orang yang salih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.